Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba kita di akhir pekan pagi ini, Sabtu 21 Mei 2022. Mari saudara-saudara, kita mensyukuri anugerah yang kita terima daripada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan beri kami kesehatan, melampaui malam peristirahatan dan tiba di pagi yang cerah ini penuh dengan sukacita. Bapa yang baik, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami memperoleh sukacita hari ini. Tuhan bimbing kami, Tuhan sertai kami. Tuhan berkati segala pekerjaan yang akan kami lanjutkan pada hari ini. Semuanya kami serahkan ke tangan Tuhan. Bimbing kami Tuhan. Ampuni kami Bapa dari segala dosa kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan terimalah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, pada hari ini nats renungan kita tertulis di Kejadian 2 ayat 3, demikian firman-Nya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Sada Musa 2 ayat 3 didok songonon. Dungi di pasu-pasu debatama ari papituhoni jala di parbadiai ala nama radiani ibana disi sian nasa jadi-jadiana natinopan di debata laho pasuton. Selama 6 hari masa ciptaan alam semesta dan bumi, langit dan atmosfer, tanah kering dan semua tumbuhan, bintang-bintang dan benda langit termasuk matahari dan bulan, burung dan makhluk-makhluk air dan seluruh binatang serta manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia menjadi ciptaan yang teristimewa di antara ciptaan lainnya karena manusia menampilkan gambar dan rupa Allah. Ia juga diberi tanggung jawab untuk memelihara dan menaklukkan bumi. Saudara yang dikasihi Yesus, seluruh proses penciptaan selesai dalam waktu 6 hari dengan tampilan yang mengesankan dan keindahan yang menakjubkan. 6 hari secara harfiah dengan 24 jam per hari, segala sesuatu diciptakan tanpa ada jeda. Allah menyatakan bahwa ciptaannya sangat baik. Di Kejadian pasal 2 ini menceritakan selesainya pekerjaan Allah dan memberikan catatan yang terperinci mengenai penciptaan manusia. Hari ketujuh ditandai dengan beristirahatnya Allah. Beristirahat bukan karena Allah bisa merasa lelah, tetapi untuk menyatakan kalau ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya. Hal ini menciptakan sebuah pola bagi manusia untuk beristirahat 1 hari dalam 7 hari. Pola ini juga ikut menetapkan jumlah hari dalam seminggu yang masih digunakan hingga sekarang ini. Memelihara hari Sabat akan menjadi sebuah tanda yang membedakan umat pilihan Allah. Itu bisa kita simak dari Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, boleh kita simak sejenak apa yang difirmankan pada nats renungan hari ini. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Dan kalau kita hubungkan lagi dengan pernyataan Paulus di Kolose 1 ayat 16, memperkenalkan Yesus sebagai pencipta kita.
Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Dia sang pencipta beristirahat pada hari Sabat. Dia mengundang Adam dan Hawa untuk beristirahat bersamanya dan beribadah pada hari itu. Undangannya masih berlaku pada abad kita sekarang ini. Dia mengundang kita untuk menikmati istirahat dan ibadah pada hari Sabat. Kira-kira kapankah para rasul harus datang bersama-sama untuk beribadah, yang sekaligus mengundang semua jemaat yang dipersatukan di dalam Roh Kudus? Apakah berkumpul pada hari Minggu untuk menghormati kebangkitan? Apakah tetap berkumpul pada hari Sabat untuk menghormati penciptaan dan penebusan kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di sana. Itu dikisahkan di Kisah Para Rasul 13 ayat 14. Dan ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Itu masih di Kisah 13. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Dan ini masih di perikop Kisah Para Rasul pasal 13. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Itu di Kisah 16 ayat 13. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ini juga dinyatakan di Kisah 17 ayat 2. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Lalu ketika kita masuk lagi ke Markus 2 ayat 27 sampai 28, Yesus berkata kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Yesus berkata kepada mereka bahwa hari Sabat diadakan untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Dengan kata lain, hari Sabat tidak diadakan untuk disembah, melainkan untuk memberikan kesempatan untuk beribadah. Sebagai karunia Tuhan bagi semua manusia, hari Sabat tidak dimaksudkan untuk menindas, tetapi untuk memberikan kelepasan dan pembebasan. Ini benar-benar cara untuk mengalami istirahat dan kebebasan kita di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud? Ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat,
Tidakkah ia menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu Yesus berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Yesus, dari kesaksian Markus tersebut, mari kita menyatakan pelayanan kasih yang dari Tuhan. Sebab itulah ibadah yang hidup untuk Tuhan. Mari penuh dengan kasih yang agung, penuh dengan perbuatan yang tulus, penuh dengan kepedulian yang semakin peka dan empati yang harus kita pelihara, sehingga rasa peduli, rasa empati itu dilingkupi oleh kasih yang daripada Kristus. Selalu beribadah dengan perbuatan baik untuk sesama. Amin. Selamat pagi untuk kita saudara-saudara. Selamat beraktivitas pada hari ini. Salam sehat. Shalom.